Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya dengan pembahasan termokimia. Hari ini kita akan membahas soal-soal termokimia, kimia kelas 11. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang terus untuk membahas soal-soal kimia. Satu soal pertama saya berikan misalkan seperti ini. Suatu campuran bereaksi di dalam tabung reaksi menyebabkan tabung reaksi tersebut menjadi panas jika dipegang. Pernyataan yang tepat mengenai hal tersebut adalah, nah perhatikan, tabung reaksinya menjadi panas jika dipegang. Nah, kita tahu bahwa jenis reaksi itu ada dua. Yang pertama ada reaksi eksoterm, yang kedua ada reaksi endoterm. Eksoterm itu artinya melepaskan kalor, artinya kalornya berpindah dari sistem ke lingkungan. Melepaskan kalor atau kalornya berpindah dari sistem ke lingkungan. Karena kalornya berpindah dari sistem ke lingkungan, berarti suhunya menjadi naik. Yang dimaksud dengan suhu itu adalah lingkungan, karena yang bisa merasakan suhu adalah lingkungan. Contoh, ketika kita megang tabungnya menjadi panas, kita yang merasakan panas. Kenapa kita merasakan panas? Karena suhu di daerah kita itu menjadi panas. Nah, jadi kalau eksoterm suhunya keluar atau suhu berpindah dari sistem ke lingkungan, maka suhu menjadi naik. Nah, lalu di eksoterm ini disebut delta H-nya bernilai minus, artinya entalpi daripada reaktan itu lebih besar dibandingkan dengan entalpi daripada hasil atau produk. Yang kedua sebaliknya, kalau endoterm berarti kalornya berpindah dari lingkungan ke sistem. Nah, maka artinya sistemnya menyerap kalor. Misalnya kita pegang es, kita merasa dingin karena si es menyerap kalor dari kita. Maka untuk endoterm suhunya turun dan delta H-nya bernilai plus, artinya entalpi daripada produk itu lebih besar daripada entalpi daripada reaktan. Nah, kalau saya buat grafik kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk entalpinya, maka grafik untuk si eksoterm kira-kira seperti ini. Misalkan yang ini adalah H reaktan atau bereaksi, maka di sini adalah H produknya atau H daripada hasil. Maka yang disebut dengan delta H, perubahan entalpi itu adalah selisihnya ini. Selisih daripada HP dengan HR, entalpi produk dengan entalpi reaksi. Nah, dengan demikian berarti ini bisa kita jawab, maka ketika tabung tersebut menjadi panas, dia termasuk reaksi eksoterm karena suhunya meningkat. Maka reaksi eksoterm yang cocok di sini adalah entalpi bereaksi bertambah. Entalpi bereaksi bertambah, dia tidak bertambah. Ya, awalnya segini. Nah, cuman di sini bisa kita lihat entalpi bereaksi lebih besar daripada entalpi hasil reaksi. Nah, ini yang paling tepat. Entalpi bereaksi atau reaktan itu lebih besar daripada entalpi hasil reaksinya. Nih. Sehingga selisihnya minus atau delta H-nya minus. Berarti jawaban yang paling benar adalah D. Nah, itu untuk satu soal yang pertama. Nah, soal yang kedua, misalkan saya buat seperti ini. Perhatikanlah reaksi berikut. N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas, delta H-nya sama dengan minus 92 kJ. Perubahan entalpi pada penguraian 1 mol gas NH3 menjadi unsur-unsurnya. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah perubahan entalpi atau delta H untuk penguraian gas NH3. Penguraian. Nah, kalau kita lihat sini, berarti di dalamnya ada NH3, mau kita putus seperti ini, kita pecah. Itu penguraian. Nah, berarti reaksinya kalau seperti ini teman-teman, dari N2 tambah H2 menghasilkan NH3, itu pembentukan.
Berarti kalau penguraian yang tadinya ini adalah pembentukan, maka penguraian itu harus kita balik. Nah, ini tadi yang dimaksud delta H untuk reaksi ini adalah delta HF, formation atau pembentukan. Nah, delta HD, decomposition atau penguraian harus kita balik, maka NH3-nya yang di awal. Maka reaksinya kira-kira seperti ini. Nilai yang dimaksud dengan penguraian. Ini tadi pembentukan dari unsur menjadi senyawa. Di unsur menjadi senyawa masih pembentukan. Nah, kalau ini senyawa menjadi unsur berarti penguraian. Karena reaksinya kita balik, berarti delta H-nya harus diubah tandanya atau dibalik. Yang tadinya minus sekarang menjadi plus. Lalu yang ditanya di soal, penguraian 1 mol. Nah, di sini kan NH3-nya ada 2, artinya kan ini 2 mol. Karena perbandingan mol sama dengan koefisien. Nah, untuk 2 mol delta H-nya plus 92. Berarti kalau 1 mol ya tinggal kita bagi 2 aja. Jadi plus 46 kJ. Berarti jawaban yang benar adalah C. Soal berikutnya. Nah, yang sering lagi seperti ini. Entalpi pembakaran asetilena adalah minus 1300 kJ. Entalpi pembentukan asetilena adalah berapa? Diketahui delta HF CO2 minus 395, diketahui delta HF H2O minus 285. Nah, kalau ada data-data delta HF diberitahu di dalam soal, pasti kita menggunakan rumus ini. Delta H reaksi sama dengan delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Berarti ini tinggal kita masukkan aja asal tahu reaksinya. Maka kita buat dulu reaksi pembakaran asetilena. Asetilena dibakar. Tadi asetilena rumusnya C2H2. Dibakar itu artinya direaksikan dengan oksigen. Maka ketika ada C dan H, ketika ada C dan H ditambah oksigen, maka C itu berubah jadi CO2, H itu berubah jadi H2O. Lalu kita setarakan, C-nya di sebelah kiri 2, di sini harus kita kali 2 supaya sama. Ini H-nya 2, ini sudah sama, berarti O-nya tinggal kita hitung. Di sini 4 tambah 1 ada 5. Di sebelah kiri ada 2, maka supaya sama ini kita buat 5/2. Jadi O-nya sama. Maka untuk menentukan delta H-nya, tadi kan sudah diketahui delta H reaksinya minus 1300 kJ. Nah, ini tinggal kita masukkan aja ke rumus delta HR sama dengan delta HF produk, produk itu hasil, kurang delta HF reaktan. Ingat, kalau ada data-data delta HF, maka tinggal kita masukkan rumusnya. Delta HR-nya tadi sudah ada nih, minus 1300. Lalu produknya 2 kali CO2. Nah, 2 karena koefisiennya 2 kali CO2 tambah H2O karena produknya masih ada H2O. Dikurang C2H2. Nih C2H2 harusnya ditambah 5/2 kali O2. Cuman karena O2 adalah unsur bebas, pasti delta HF-nya sama dengan 0. Jadi tidak ada. Jadi tidak perlu kita masukkan unsur bebas. Nah, tinggal masukin angkanya. Minus 1300 sama dengan 2 kali, nah si CO2 tadi nih minus 395 ditambah si H2O tadi nih minus 285, lalu dikurangi dengan C2H2 karena ini yang dicari. Lalu kita pindah C2H2-nya ke sebelah kiri, maka hasilnya ini dikali 2 minus 790, lalu ditambah minus 285 ditambah 1300. Kenapa tambah? Karena ini minus pindah ke sebelah kanan. Maka tinggal kita hitung C2H2-nya adalah minus 225. Berarti jawabannya adalah ya. Oke, kira-kira demikian teman-teman pembelajaran kita hari ini tentang termokimia. Jangan lupa kimia itu mudah.